maka orang-orang yang tahu mesti memberikan penjelasan. Halal, terangkan pada orang yang belum mengerti bahwa ini statusnya haram. Antara halal dan haram itu mesti jelas. Karena itu dalam syariat tidak boleh ada yang bersifat ambigu jika terkait dengan aspek halal dan haram, karena dampaknya begitu besar. Mengonsumsi yang haram itu selain melahirkan dosa bisa menghambat doa, sebagaimana Nabi SAW pernah mengisahkan seorang lelaki ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب لذلك؟ فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام. Seorang lelaki, kata Nabi SAW, menempuh perjalanannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahi. Waalaikumsalam, Ustadz Ferdi. Gimana, Mas Denny? Masya Allah. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Lagi di jalan, Pak. Lagi di jalan, Kang? Siap. Balik lo. Hati lo, Boy. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
Tes. Suara saya masuk, mohon maaf. Masuk, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Mohon maaf. Alhamdulillah baik. Mohon maaf Ah, tadi koneksinya kurang bagus sedikit. Oke. Ini saya coba langsung mulai aja ya, karena waktu udah menunjukkan jam 5:10. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semuanya berupa nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat takwa, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kajian online ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hanid Lutfi. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa selalu memberikan contoh dan tauladannya kepada kita semuanya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Ustadz Hanid Lutfi untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah peserta kajian perisai astrografia ya, yang pada kesempatan kali ini tentunya saya mulai kajian dengan berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Amin. semoga kehidupan kita, rezeki yang kita kumpulkan, keluarga yang kita bina, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Termasuk semoga menjadi tanda dari keberkahan waktu kita, ya, meskipun seharian bekerja, tapi sore kali ini, ya, di waktu luang ini kita meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu agama. Semoga itu menjadi salah satu tanda dari keberkahan waktu, karena ternyata banyak orang yang tak bisa meluangkan waktu untuk menambah ilmu agama mereka. Kita syukuri dan semoga nikmat ini semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah hari ini ya, nanti kita akan membahas, dan insya Allah hari ini maghribnya pukul 18:08. Ya, dan ini saya kasih waktu buat teman-teman untuk sesi tanya jawab ya, pastinya biar nanti ada feedback. Jadi nanti silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom chat juga boleh, kolom komentar boleh, atau mau langsung juga nggak apa-apa. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tentang fikih ibadah yang berkaitan dengan syarat diterimanya sholat kita, yaitu suci. Di pelajaran yang lalu kita telah membedakan antara suci dan bersih, nadhafah dan thaharah, yang mana menjadi syarat sahnya ibadah itu bukan nadhafah, tapi thaharah, ya, yaitu suci, bukan bersih. Makanya hadisnya itu bukan an-nadhafatu minal iman, tapi at-tahuru syatrul iman. Ini saya ulang-ulang biar kita paham bahwasanya bersih dan suci itu memang biasanya sama, tapi tidak selalu sama. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang suci dari hadas. Dan hadas itu tidak ada hubungannya dengan bersih. Ya. Hadas itu tidak ada hubungan spesifiknya dengan bersih. Saya kasih contoh. Orang itu hadas besar. Ya, berarti orang yang hadas besar itu tidak sah melakukan sholat. Tapi kalau orang junub, setelah junub dia bersih-bersih, misalnya ya,
mohon maaf kemaluannya, kemudian dia mandi, tapi tidak sampai seluruh badan. Pertanyaannya, dia bersih nggak? Ya bersih, tapi belum suci. Makanya ini yang perlu kita ketahui bahwasanya syarat sahnya sholat itu suci. Dan hari ini kita akan membahas dari suci dari hadas, yang hadas itu sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, saya punya PowerPoint yang ini untuk membantu kita dalam rangka memahami apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Orang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara hadas dan najis. Kemarin kita sudah membahas tentang najis, baik dari manusia, baik dari hewan, maupun selain dari manusia dan hewan. Dan kita juga sudah membedakan tentang bagaimana cara mensucikannya. Ya, adapun hadas itu dibagi menjadi dua, yang pertama besar, yang kedua kecil, ya. Yang mana cara mensucikannya kalau besar dengan mandi janabah, atau orang Indonesia menyebutnya dengan mandi besar, ya. Meskipun istilah mandi besar ini bukan istilah baku di dalam bahasa Arab, ya. Makanya nanti orang Arab itu menyebut mandi besar itu bukan al-ghuslul akbar, bukan, ya. Yang ada itu al-hadasul akbar sama al-hadasul asghar. Yang ada adalah hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan mandi, hadas kecil disucikan dengan wudhu. Kalau tidak ada medianya atau tidak bisa memakainya atau tidak boleh memakainya, yaitu medianya bersuci dari hadas besar dan kecil, wudhu dan mandi itu dengan air, kalau tidak ada maka boleh diganti dengan apa? Tayamum. Oke. Ini yang nanti menjadi pembeda antara hadas dan najis. Dan kadang-kadang orang nggak bisa membedakan antara hadas dan najis. Saya kasih contoh. Kalau anjing itu hadas atau najis? Anjing ya. Anjing itu najis. Saya kasih contoh nih. Saya sering bertanya hal ini dan beberapa orang benar menjawabnya, tapi beberapa orang tak bisa atau keliru menjawabnya. Apa? Ada orang ya mau ke masjid, dari rumah sudah wudhu, oke. Kemudian ketika di jalan ternyata lewat anjing. Dia nggak sadar gitu, tahu-tahu anjing itu jilat kakinya. Jilat kakinya orang yang mau ke masjid tadi, padahal dia dari rumah sudah wudhu gitu ya. Oke. Pertanyaannya, sampai dia di masjid, berarti kan kalau mau sholat berarti harus disucikan najisnya kan gitu ya. Karena ketika anjing menjilat berarti dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu atau pasir. Cuma pertanyaannya begini, kalau setelah dicuci 7 kali, padahal tadi di rumah itu sudah wudhu, pertanyaannya nanti dia wajib wudhu lagi atau tidak? Ternyata pertanyaan itu banyak yang nggak bisa menjawab atau kadang-kadang jawabannya kurang tepat. Nah, kira-kira teman-teman nih bisa menjawab nggak? Kira-kira wajib wudhu lagi nggak? Ada yang mau menjawabnya? Ya, wajib wudhu lagi nggak? Dijilat anjing itu wajib wudhu nggak? Ya. Ternyata banyak yang nggak bisa membedakan antara najis dan hadas. Kenapa? Karena dijilat anjing itu kena najis. Tapi kalau sudah wudhu berarti hadas kecilnya tidak batal atau wudhunya tidak batal karena dijilat anjing. Oke ya. Berarti orang itu kalau sudah wudhu, kalau dijilat anjing berarti wajib wudhu lagi atau tidak? Jawabannya apa? Selama tidak batal wudhunya ya berarti tidak wajib wudhu. Dan dijilat anjing itu bukan salah satu yang membatalkan wudhu, karena dijilat anjing itu najis, adapun wudhu itu batalnya dengan hadas kecil. Oke ya. Beda nih kalau sebelum berangkat kok dijilat istrinya. Itu berarti wudhunya batal, tapi nggak harus disucikan gitu kan. Makanya suci dan bersih itu mirip, tapi
beda dalam artian begini. Memang kalau bicara tentang najis biasanya kotor. Tapi kalau bicara tentang hadas itu tidak selalu bicara tentang kotor gitu kan. Karena hadas tidak selalu kotor. Saya kasih contoh lagi. Seorang wanita haid yang sedang haid, berarti dia sedang hadas besar. Oke. Kalau ternyata masih dalam keadaan haid, ya meskipun tidak keluar tapi masih dalam keadaan haid, oke. Kok ternyata orang itu mandi ya, membasahi seluruh anggota badannya, oke. Pertanyaannya, orang itu bersih nggak? Bersih gitu kan, oke. Tapi pertanyaannya, dia hadas atau tidak? Ya jawabannya, selama dia masih haid berarti dia masih hadas besar gitu kan. Bahkan nih jamaah yang dirahmati Allah, yang punya pandangan kurang tepat pun itu juga pernah ada di zaman Nabi, yaitu sahabat Nabi Abu Hurairah. Ya, meskipun pandangan ini bukan berarti keliru, tapi Nabi membentulkan atau mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh Abu Hurairah. Ceritanya begini. Abu Hurairah itu sedang junub. Di jalan beliau ketemu Nabi. Abu Hurairah itu agak melipir begitu ya. Ketika ketemu Nabi, beliau agak melipir gitu, enggak berpas-pasan banget tapi agak melipir gitu. Sampai setelah Nabi nyampe masjid, Abu Hurairah datang ke masjid, kemudian Nabi menegur. Menegur itu menanyai, bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa tadi waktu jalan kok tidak seperti biasa, kok kamu seperti melipir ketemu saya gitu ya. Jawaban Abu Hurairah apa? Tadi saya dalam keadaan junub. Tadi dalam keadaan junub dan saya tidak enak kalau ketemu engkau ya Rasulullah dalam keadaan junub. Sampai Nabi itu bersumpah, wallahi demi Allah, innal mu'mina sesungguhnya seorang mukmin layan jus tidak najis, layan jusu tidak najis. Artinya seorang mukmin yang junub itu tidak najis ya, karena junub itu bicara mengenai apa? Hadas, bukan bicara mengenai najis. Oke. Termasuk dalam bab ini. Kalau orang hadas kecil wajib wudhu, hadas besar wajib mandi, oke. Kalau tidak ada air untuk wudhu atau mandi, boleh diganti dengan tayamum, oke. Tapi kalau mensucikan najis, khususnya najis setelah buang air kecil atau buang air besar, ya, kan biasanya kita dengan air. Pertanyaannya, kalau ada air, boleh nggak dengan selain air? Ya, boleh nggak? Jawabannya boleh. Beda dengan tayamum, karena tayamum hanya menggantikan wudhu dan mandi kalau tidak ada air, tidak bisa menggunakan air atau tidak boleh menggunakan air. Tapi kalau istinja atau setelah buang air kecil, kok meskipun ada air, boleh dengan selain air gitu kan. Contohnya apa? Kalau di zaman Nabi istinjanya itu kalau pakai kerikil namanya istijmar gitu kan. Meskipun ada air, meskipun yang paling bagus itu keduanya, tapi kalau disuruh milih berarti yang paling bagus dengan air. Meskipun selain air juga boleh digunakan untuk istinja. Oke ya. Ini bicara tentang hadas dan najis, dan orang sholat itu harus suci dari keduanya, baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Orang pipis, airnya najis, orangnya hadas kecil. Orang haid, ya, darah yang keluar najis, orangnya hadas besar. Oke. Orang junub buat laki-laki, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, yang keluar spermanya, maninya itu suci, tapi orangnya hadas besar. Oke ya, ini bedanya antara hadas dan najis. Dua-duanya harus disucikan ketika orang mau sholat. Dua-duanya berpotensi bermasalah ketika sholat kok tidak tuntas dua-duanya. Orang kalau mau sholat kok ternyata pipisnya tidak tuntas,
bermasalah, bahkan menjadi salah satu kebanyakan siksa di kubur. Tapi kalau orang sholat kok wudhunya tidak bagus, ya bahkan tidak sah, Nabi pernah menyebutkan wailun lil aqabi minan nari. Celakalah orang yang wudhu tumitnya itu masih kering, maka dia dianggap celaka dan diancam neraka. Kenapa? Karena wudhunya tidak sah, berarti dia tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil. Kalaupun dia sholat, berarti dianggap belum memenuhi syarat sah dari sholat itu. Nah, makanya ini yang menjadi pembeda dulu yang pertama antara hadas dan najis. Oke. Dan orang sholat harus suci dari keduanya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan hadas yang kita bahas yang pertama kali adalah wudhu. Meskipun saya yakin teman-teman sudah cukup mahir berwudhu ya, tapi tidak ada salahnya kita akan membaca bersama-sama tentang apa? Kebaikan atau fadilah dari wudhu yang kita lakukan. Oke, ini sebagai apa ya? Sebagai pengingat kita bahwasanya umat Islam itu termasuk diberi keistimewaan, yaitu sholatnya 5 kali, kena airnya juga 5 kali, gitu kan? Setidaknya itu minimalnya. Kemudian fadilah wudhu apa? Yang pertama adalah syarat diterimanya sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. La tuqbalu sholatu ahadikum, sholat kalian itu tidak diterima idza ahdasa, ketika hadas, hatta yatawaddoa. Berarti ini penting banget, orang itu ketika hadas ya itu tidak diterima sholatnya sampai dia wudhu. Oke. Ini yang pertama. Makanya Nabi itu pernah menyuruh orang yang dia sholat ternyata ketika wudhu kakinya itu masih kering untuk mengulang wudhunya dan untuk mengulang sholatnya. Berarti kalau diulang sholatnya berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudhunya juga tidak sah. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk salah satu fadilah dari wudhu dari hadis yang sahih adalah dihapuskannya dosa kecil. Ini sebagai wasilah kita ya. Semoga kesalahan-kesalahan kita yang keluar dari mulut, yang nempel di mata atau di tangan itu semoga bisa terhapuskan dengan wudhu kita. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasul itu bersabda. Bersabdanya begini. Idza tawaddo'al abdul muslimu, ketika seorang hamba muslim itu wudu awil mukminu atau orang mukmin, fa ghassala wajhahu, kemudian dia membasuh mukanya, ya. Kharaja min wajhi, maka akan keluar dari mukanya kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i au ma'a akhir qatril ma'i. Maka dosa di mukanya itu ya, yang bisa jadi dia itu melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, bisa jadi karena ketidaksengajaan gitu kan. Maka dengan wudhu itu ya dia akan keluar bersama air atau bersama tetes terakhir dari air itu. Ya. Makanya beberapa ulama nanti berbeda pendapat terkait setelah wudhu boleh diseka atau tidak, boleh pakai apa, anduk atau tidak. Salah satu dalil yang mengatakan jangan diseka adalah ini, karena kesalahan itu akan netes bersama tetesan terakhir wudhu. Ya kalau diseka berarti nggak netes lagi dong, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau dulu Nabi pernah diberi istrinya, ya ini istrinya Nabi Maimunah itu telah ketika Nabi wudhu, beliau istrinya itu memberi apa namanya mindil atau kalau sekarang ya dikasih apa namanya ini handuk gitu kan. Nabi faradahu, kemudian Nabi menolaknya. Nah, seolah-olah ya menolak itu berarti tidak boleh. Padahal mayoritas ulama mengatakan tidak, bukan berarti tidak boleh, tapi memang saat itu Nabi tidak menyeka. Tapi bukan berarti Nabi tidak pernah menyeka, karena Nabi juga pernah menyeka apa namanya bekas wudhunya. Ya, makanya para ulama menyebutkan apa namanya tidak haram ya, tidak haram menyeka air wudhu ketika setelah wudhu. Dan itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Oke. Kemudian yang selanjutnya apa? Fa'idha ghasala yadaihi, ketika membasuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi kulla khati'atin kana batoshat hayatahu malma, maka kesalahan di tangan itu akan keluar bersama air. Fa'idha ghasala rijlaihi,
ketika dibasuh kedua kakinya, maka setiap kesalahan itu akan keluar bersama tetes air yang keluar dari kaki tadi. Oke, ini termasuk fadilah dari wudhu, dan kita yakin ya kesalahan-kesalahan kita baik dari sisi tangannya, kakinya, matanya gitu kan, mungkin juga mulutnya, itu juga mungkin banyak dan mungkin tidak sengaja kita menyakiti orang lain, atau tidak sengaja kita berkata sesuatu yang seharusnya tidak boleh dikatakan. Kalau tidak sengaja dan tidak tahu, itu susah kita minta maaf gitu kan. Tapi kalau sengaja melakukan kesalahan, ya insya Allah kita dengan mudah minta maaf. Makanya caranya bagaimana? Salah satunya dengan wudhu. Semoga dengan kumur-kumur kita itu, dosa kita yang masuk ke mulut kita itu semoga keluar bersama air yang keluar dari mulut kita ya, semoga ya. Makanya ini menjadi fadilah yang kedua dari wudhu itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya apa? Diangkat derajat seorang muslim gitu kan. Makanya kalau kita bicara diangkat derajatnya seorang muslim, itu salah satunya dengan wudhu, dengan dalil hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi menyebutkan ala atulukum ala ma yamhu wa bil khataya. Nabi menyebutkan, kamu mau saya tunjukkan enggak sesuatu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa mengangkat derajat seorang muslim. Qalu bala ya Rasulullah, ya kita mau wahai Rasul, kata sahabat begitu. Qala, Nabi menjawab, isbaghul wudu'i alal makarihi, yaitu menyempurnakan wudhu ketika sedang makarih. Makarih itu sesuatu yang tidak biasa, bisa karena dingin banget atau karena memang lagi panas gitu kan. Itu kok bisa menyempurnakan wudhunya, itu termasuk yang menghapus kesalahan dan mengangkat derajat seseorang. Kemudian wa kasratul khuta' ilal masjidi, dan memperbanyak langkah ke masjid, wa tidarus sholati ba'da sholati, dan menunggu waktu sholat ketika sudah selesai sholat, maksudnya sudah sholat, contohnya sholat maghrib gitu ya, tidak pulang-pulang ketika dia maghrib, nanti menunggu datang waktunya sholat isya. Ini juga termasuk fadilah dari wudhu. Kemudian yang selanjutnya apa? Ternyata salah seorang sahabat Nabi yang Nabi itu pernah mendengarkan langkah kakinya itu, ya langkah kakinya itu sudah di surga duluan, ya surga duluan, itu ternyata salah satunya gara-gara apa? Beliau itu memperbanyak wudhu, dan wudhu itu beliau gunakan untuk sholat apapun gitu ya. Yaitu siapa? Bilal bin Rabah. Jadi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim ya, Nabi setelah sholat subuh itu bilang kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, haditsni, kasih tahu saya, biar ja'amalin amil tahu, dengan amalan yang paling engkau harapkan, indaka fil islami manfaatan, yang menurutmu yang paling bermanfaat dalam Islam. Fa ini sami itu lailata, tadi malam saya mendengar khoshfana alaika, yaitu derap langkah kakimu, sendalmu, baina yadai fil jannah, di depanku di surga. Qala Bilal, Bilal itu menjawab, padahal Bilal itu menjadi ikon dari suatu pekerjaan sekarang kan ya, apa? Muazin, tukang azan itu sekarang namanya Bilal. Bahkan ketika Ramadan ya, yang suka mengomando untuk sholat tarawih itu juga namanya siapa? Bilal. Padahal Bilal itu sudah meninggal, saking terkenalnya perbuatan Bilal. Tapi ternyata Bilal ketika ditanya, apa perbuatan yang engkau paling harapkan masuk surga? Jawabannya bukan itu, bukan azannya. Bukan, tapi Bilal bilangnya begini, ma'amil tu amalan fil islami arja indi manfaatan. Saya tidak melakukan sesuatu yang paling saya harapkan manfaatnya di dalam Islam, min anni, dari saya, la atau taharu, saya tidak bersuci, tohuran taman, yaitu bersuci dengan sempurna, fi sa'atin min lailin wala naharin, baik di siang maupun di malam hari. Berarti beliau itu berwudunya dengan sempurna, baik siang maupun malam hari, illa sholat itu bidzalika tohur, kecuali beliau itu sholat dengan bersuci itu, maka tabawahuli anusalia, dengan apa yang memang harus dibuat sholat dengan wudu itu. Maksudnya gini, beliau itu sering wudu, kemudian setelah wudu beliau sholat. Sholatnya apa? Ya kalau sholat fardu. Kalau tidak waktu sholat dan tidak waktu dilarang sholat, beliau sholat untuk sholat mutlak gara-gara setelah wudu, yang biasanya dikenal dengan sholat wudu atau sholat lisyukril wudu. Oke ya, ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Padahal Bilal itu menjadi ikon orang yang ahli azan. Padahal muazinnya Nabi tidak cuma Bilal,
ada muadzin satu yang cukup terkenal juga, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalau pas malam gitu ya, subuh itu ya, yang azan pertama sebelum subuh itu Bilal. Jadi Bilal itu azan sebelum subuh, biar orang yang di masjid pulang untuk membangunkan keluarganya, dan yang di rumah itu bangun karena azannya siapa? Bilal. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat subuh, yang azan bukan Bilal tapi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Oke ya, ini beliau orang yang makfuf. Makfuf itu nggak bisa melihat ya, buta begitu. Dan beliau azannya ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Oke, ini fadilah yang berikutnya. Kemudian apa? Tanda orang mukmin ketika lewat telaga. Hadisnya cukup panjang, tapi intinya begini. Nabi itu kan punya telaga ya. Dan orang itu ya, kalau di alam akhirat itu hampir dari semua generasi, lintas generasi. Dan seluruh umat manusia di dunia kumpul jadi satu. Nah, ketika itu Nabi itu menyebutkan bahwasanya saya itu punya telaga ya. Telaga beliau itu ya, ini hadisnya ini gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya itu Nabi itu malam-malam datang ke kuburan, kemudian Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian Nabi bilang, waditu anna qad ra'aina ikhwanana. Waditu anna qad ra'aina ikhwanana. Nabi itu senang kalau nanti bisa melihat saudaranya. Sahabat Nabi bilang, awalasna ikhwanaka. Bukankah kita bukankah kita, sahabat Nabi bilang, benar Nabi itu saudaramu. Ternyata Nabi bilang, antum ashabi gitu kan. Kalian itu sahabatku, wa ikhwanuna, saudaraku siapa? Alladzina lam ya'tu ba'du, yang belum ada waktu Nabi ada. Berarti kita ini termasuk saudara Nabi gitu kan. Yang mana diharapkan akan ketemu Nabi, dan Nabi mengharapkan ketemu kita. Karena Nabi pengen ketemu kita. Biar apa? Biar dikasih minum. Oke ya. Dan minum ini namanya minum telaga. Kemudian ketika orang sudah minum telaga, nanti urusan berikutnya itu akan lancar karena sudah tidak dahaga lagi. Persis begini. Ya. Kita ikut parade, ikut 17-an Agustus, arak-arakan gitu ya. Kemudian kita itu ditunggu sama orang tua kita untuk dikasih minum. Lah, orang tua kita kan nyari-nyari mana anakku. Padahal orangnya banyak banget gitu. Waktu sekolah misalnya dulu ya. Oh, ketika ketemu sini nak gitu. Karena apa? Oh, karena dia tahu ini wajahnya. Nah, kalau orang tua ke anaknya tahu wajahnya. Nah, kalau Nabi kepada kita gimana caranya tahu? Padahal semuanya nggak pakai baju. Nah, semuanya itu dengan pakaiannya gitu kan. Pakaiannya itu ya ada yang bilang kalau di alam barzah dengan pakaiannya, ada yang bilang tidak pakai baju gitu kan. Nah, Nabi itu ditanya sahabat Nabi, caranya engkau tahu umatmu bagaimana? Nah, kemudian Nabi menjawab, mereka itu ada tandanya, yaitu badannya itu menyala gitu kan, yaitu mencorong atau bersinar gara-gara apa? Gara-gara bekas dari wudhu gitu kan. Makanya seorang mukmin itu wudhunya nanti akan ada bekasnya yang akan bisa dilihat Nabi ketika di haud atau telaganya. Oke, termasuk wudhu bisa melepas ikatan setan khususnya buat orang yang bangun tidur ya. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ya, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ketika orang itu tidur, idza huwa nama salah sauqatin, ditalik sama setan 3 tali gitu kan. Ketika dia bangun kok berdoa, maka 1 ikatan akan lepas. Ketika dia bangun setelah doa kok berwudu, maka 2 ikatan akan lepas. Dan ketika dia bangun kok dia sholat ya, sholat fardu, sholat sunnah, maka 3 ikatan itu lepas. Dan kata Nabi ya, fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Ketika orang itu bangun, doa, wudhu, sholat, maka hari itu harinya hari bahagia. Hatinya akan tenang, kemudian dia akan semangat menjalani harinya. Tapi kalau bangun tidur buru-buru, nggak doa, kemudian nggak wudhu, apalagi nggak sholat, biasanya ya hari itu akan malas dan akan menjadi hari yang kurang baik buat dia. Ini salah satu cara kita mengawali hari. Termasuk air wudhu itu air berkah ya, khususnya di zaman Nabi. Nabi itu bekas wudhunya itu menjadi rebutan dari para
sahabat Nabi. Oke, ini tentang fadilah dari wudhu. Oke, kita akan lanjutkan. Berbicara mengenai wudhu itu dalilnya disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Oke, maaf. Oke, saya lanjutkan. Berbicara mengenai dalil wudhu itu disebutkan secara spesifik di dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, ketika kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulikum, wa arjulikum, ya, wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'baini, sampai mata kaki. Makanya yang ada di Al-Quran hanya 4, yang dibasuh 3, yang diusap 1, yang dibasuh adalah muka, tangan, dan kaki, yang diusap adalah kepala. Oke ya. Kemudian dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya wudhu itu bagian tubuh yang wajib kena air itu hanya ada 4. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat adalah kaki. Yang 3 dibasuh, yang 1 diusap. Ya, ini yang menjadi rukun dari wudhu, ya, yaitu dimulai dengan niat, kemudian membasuh muka 1, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, dan membasuh kaki. Oke ya, dan para ulama nambahin 1, tartib. Jadi rukun wudhu ada 6. Selebihnya itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran, gitu ya. Mulai dari kumur-kumur, masukin air ke hidung, kemudian basuh tangan sebelum wudhu, gitu kan. Kemudian mengusap kuping, gitu kan. Atau membaca basmalah, karena tidak disebut dalam Al-Quran, maka hukumnya sunnah. Bagus kalau dikerjakan dengan bagus, maka itu yang disebut dengan wudhu yang sempurna. Dan wudhu yang sempurna salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan. Ceritanya Utsman bin Affan itu punya pembantu namanya Humron. Dia itu diminta Utsman untuk membawakan air untuk wudhu. Kemudian ketika itu ya, Utsman bin Affan itu wudhunya begini. Faghasala kaffaihi salasa marratin. Yang pertama dilakukan adalah membasuh tangan 3 kali, tapi nggak sampai ke siku. Nah, ini untuk membersihkan dulu tangan, barangkali tadi megang apa-apa gitu kan, biar tidak terkontaminasi, nanti kalau kumur-kumur dibasuh dulu ya. Jadi gaya hidup modern kesehatan itu sudah ada sejak lama. Umat Islam itu 5 kali loh gitu kan. Nah, setelah itu baru sumamat madhu wastansara. Kemudian baru kumur-kumur. Makanya kumur-kumur itu setelah membersihkan tangan dulu. Biar apa? Kalau tadi habis garuk-garuk di tempat yang terlarang gitu kan. Ketika dia nanti mengambil air, nggak langsung kumur-kumur, nggak masuk ke hidung atau nggak masuk ke mulut. Biar tangannya steril dulu gitu kan. Ini wudhunya Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu dibasuh 3 kali tangannya, sumamat madhu wastansara, kemudian matmadah ya, wa fi riwayatil Bukhari, dari riwayat Imam Bukhari disebut gini. Ghasala kaffai salam samaratin summa adkhala yaminahu fil ina'i, kemudian memasukkan tangan kanannya ke tempat wudhu. Nah, makanya ini sekaligus menjawab, boleh nggak ya wudhu kita masukin tangan kita ke tempat wudhu? Jawabannya boleh nggak? Boleh ya. Pak Ustadz, kalau tempatnya kecil boleh. Kalau tempatnya kecil boleh, ya. Ini bukankah mustakmal? Enggak, yang mustakmal itu yang kena badan kita ini ya, yang kena muka, kena tangan, yang wajib kena wudhu itu. Tapi yang anggota badan yang wajib dan yang pertama, yang dibasuh pertama. Kalau yang kena badan itu namanya air mustakmal, itu tidak boleh digunakan untuk wudhu lagi. Tapi kalau ada bekas air di tangan, kok kita masukkan ke air yang buat wudhu, itu bukan mustakmal dan hukumnya boleh ya. Makanya kalau kita wudhu misalnya nih pakai ember atau pakai air yang kurang dari 2 kulah, kalau dalam ukuran yang biasa disebut dalam hukum fikih ya, itu hukumnya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu
memasukkan tangannya ke tempat wudhu, dan tempat wudhunya Utsman itu bukan yang besar karena dibawa oleh Humron. Kalau dibawa berarti kan nggak besar gitu kan. Ya kalau misalnya hari ini ya seember gitu kan misalnya, tapi ya nggak seember banget. Tapi ya misalnya kalau seember ya boleh lah. Misalnya kita wudhu nih, habis membasuh tangan, kemudian masukin tangan ke tempat wudhu tadi, kemudian famat madu wastan syako, kemudian kumur-kumur dan istinsak. Ya, ini dengan satu air itu maksudnya bukan bareng-bareng, ini kurang pas juga. Jadi gini, ngambil air pakai tangan gitu kan, pakai satu juga boleh, dua juga boleh. Buat kumur-kumur, lalu buat apa namanya, kumur-kumur selesai. Ya kan nggak habis semua tuh. Kemudian buat apa namanya, istinsak, memasukkan air ke hidung. Oke. Ini dengan satu ambilan itu maksudnya bukan bareng gitu ya. Kumur-kumur terus hidung kok bareng, ya nggak bisa gitu ya. Itu satu ambilan itu maksudnya satu mengambil air itu untuk kumur-kumur, kemudian istinsak, memasukkan air ke hidung, bukan bareng-bareng. Kemudian sumago salawat jauh salah sama roten, kemudian membasuh mukanya 3 kali, sumago salatul yum ya ilal mirfaq salam marten, kemudian membasuh tangan yang kanan 3 kali gitu ya. Kemudian ya sumago salatul yusra misla zalika, kemudian kiri 3 kali. Jadi tangan dulu 3 kali, selesai, kiri 3 kali. Summa masarok sahu, kemudian mengusap kepalanya. Ingat, mengusap kepala. Tapi dalam prakteknya bukan kepala semua yang diusap, tapi sebagiannya. Buktinya apa? Yang diusap hanya rambutnya. Dan rambut itu sebagian kepala. Makanya meskipun ayatnya menyebutkan mengusap kepala, tapi yang benar atau yang dilakukan adalah bukan semua kepala, tapi sebagian kepala. Oke ya, makanya dalam madzhab Syafi'i, sebagian kepala itu enggak harus sebagian banyak, sebagian kecil juga boleh. Contohnya apa? Ya kalau kita wudhu depannya ini doang, gitu ya. Oke, ini boleh nih, karena di sini termasuk juga sebagian kepala, gitu kan. Oke, tapi kalau mau bagus ya, ini pakai tangannya nggak harus basah semua ya. Ini begini nih, langsung kembali lagi gitu ya bagus. Ya ini. Atau gini ya, dari depan ke belakang itu bagus. Tapi kalau cuma sebagiannya juga boleh sah. Karena ayatnya, hadisnya menyebutkan kepala, tapi yang dikusap dalam hadisnya cuma rambutnya saja, berarti rambut itu termasuk sebagian apa? Kepala. Kemudian summa salah rijlahul yumna ilal ka'baini salah samaratan, kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki 2 kali, kemudian membasuh kaki yang kiri apa namanya, bukan 2 kali, 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Kemudian Utsman bilang, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasul itu wudhu seperti wudhuku ini. Semakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, sumaqama, kemudian dia berdiri faroka rakaataini, kemudian dia rukuk 2 rakaat. Maksudnya bukan rukuk 2 kali, tapi rukuknya 2 kali itu berarti 2 rakaat. La yuhaddisu fihi ma nafsahu, yang mana dia salatnya khusyuk, ghufirullahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Ini tentang dalilnya. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya dalil wudhu itu ya ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Kemudian yang ada dalam Al-Qur'an itu hukumnya rukun, adapun selebihnya itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau dikerjakan bagus, wudhunya sempurna. Tetapi kalau dalam satu keadaan kok airnya sedikit saja, maka kita bisa wudhu dengan yang rukun-rukun saja. Saya kasih contoh. Ini sebut saja, ini kelihatan nggak? Ini apa namanya, air gelas. Yang isinya adalah air putih. Bukan air putih, air bening sebenarnya. Oke, kalau kita wudhu dengan air segelas gini, pertanyaannya cukup nggak? Ini kadang-kadang kita lagi berada di tempat yang mungkin nggak banyak air ya. Contohnya apa? Lagi naik gunung, oke ya. Atau lagi demo misalnya gitu kan. Nah, atau lagi nonton bola, atau lagi nonton balapan gitu. Atau lagi nonton konser, atau lagi book fair. Pertanyaannya, kalau memang airnya kok terbatas, atau lagi apa namanya naik mobil lewat tol, ternyata tolnya macet dulu, misalnya Brexit gitu kan. Pertanyaannya, bisa nggak kita wudhu dengan cukup dengan air 1 gelas? Jawabannya bisa. Setidaknya minimal yang kena air itu
yang di dalam Al-Quran dan cukup sekali. Ya, muka misalnya sekali, kan? Sekali, misal. Tangan sekali, kanan kiri sekali, kemudian kepala, kemudian kaki sekali. Itu air segini ini cukup. Ya. Makanya di Indonesia itu hampir-hampir nggak ada alasan saya nggak bisa sholat, kenapa? Nggak ada air gitu kan. Nggak ada air di Indonesia itu ya. Baru macet sebentar aja itu langsung orang jualan banyak di tengah tol gitu ya. Di tengah tol itu kalau macet langsung tuh orang jualan banyak gitu kan. Mau yang air apa gitu kan, itu sah-sah saja kalau selama airnya air mutlak atau air yang bening begini ya. Ini boleh digunakan untuk wudhu. Makanya hampir-hampir nggak ada alasan untuk tidak bisa wudhu. Paling-paling tidak bisa menggunakan air gitu. Kalau tidak bisa, itu berarti ya mau nggak mau tidak dengan wudhu, tapi dengan tayamum. Contohnya kalau lagi naik gunung gitu, sholat subuhnya itu yang repot. Tapi anehnya orang naik gunung katanya pengen melihat apa keindahan alam ciptaan Tuhan, tapi sayangnya ketika sholat subuh malah nggak sholat, malah meninggalkan apa? Meninggalkan perintah Tuhan. Nanti kalau dipanggil Tuhan bagaimana? Repot ya. Nah, alasannya apa? Waduh, saya nggak bawa air. Nah itu buat minum ya sedikit. Ya kalau sedikit mungkin. Tapi kalau apa namanya lagi dingin banget, hipotermia, oh yaudah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau apa namanya bisa menggunakan ya itu yang paling bagus dan tidak bisa diganti dengan tayamum kalau memang bisa digunakan. Oke ya, dan yang paling repot mungkin ya ini ketika gini. Naik pesawat mau umroh, mau haji. Pesawatnya Airbus yang besar yang sekali penerbangan 400-500 orang. Oh, ini repot nih. Kenapa? Kalau semuanya wudhu, airnya dari mana gitu kan? Tapi kalau tayamum, debunya mana? Wah, repot kan? Nah, makanya kalau di Indonesia mungkin nggak biasa ya. Tapi kalau di Malaysia itu sudah dibiasakan begini. Yang namanya membasuh itu yang penting airnya itu kena apa? Kena anggota badan kita dan dia itu mengalir meskipun nggak harus netes, ya. Dan mengalirnya itu bukan dari aliran dari anggota tubuh yang sampingnya, yang sampingnya gini. Makanya mereka itu punya apa caranya bagaimana? Dengan semprotan air, spray air gitu ya. Jadi kalau naik pesawat itu kan kadang-kadang nggak boleh pakai bawa air banyak-banyak. Tapi semprotan kosong nanti nyampe di atas pesawat diisi air, nanti dibuat semprot cerot gitu ya. Sampai nanti itu sudah banyak gitu kan, kemudian diulap gitu ya. Tangannya juga sama. Sampai ke kepala juga sama, tapi kalau kaki mau diusap asalkan syaratnya mengusap apa namanya sepatu sah maka boleh gitu kan. Maka sepatunya diusap saja. Kalau apa namanya kalau sudah menetapi syaratnya ya nanti kita akan bahas tentang mengusap kaos mengusap sepatu itu boleh atau tidak gitu kan. Kalau sepatunya itu menutupi mata kaki ketika dipakai orangnya dalam keadaan suci gitu kan, meskipun nanti dia batal wudhunya, maka kalau pas wudhu tidak harus dilepas sepatunya, kalau sholat nggak harus dilepas sepatunya dan cukup diusap saja, maka wudhunya sudah sah. Wudhunya sudah sah. Oke, ini tentang dalil dari wudhu dari Al-Quran maupun hadis. Insya Allah kalau nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas, kalau masih ada waktu ya, kita akan bahas tentang apa saja yang harus suci dari hadas kecil. Tetapi sebelum saya lanjutkan, karena waktu kita mungkin nggak banyak gitu kan, dan ini masih ada waktu 14 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kira-kira ada yang ingin bertanya dulu, biar sesi tanya jawabnya cukup panjang. Kira-kira ada atau tidak? Oke. Saya bacakan aja langsung ya. Ini dari Pak Firmansyah. Ya ada titipan nih pertanyaannya. Nanti teman-teman kalau mau tanya boleh. Tapi kalau nggak ada pertanyaan berarti nanti saya lanjutkan sedikit. Oke. Tapi kalau selesai ya nggak apa-apa. Nanti barangkali jam 6 untuk siap-siap sholat maghrib. Pertanyaannya adalah apakah hukum wudhu jika tidak menggunakan pakaian sehelai pun? Iya. Bagaimana jika wudhunya di kamar mandi yang satu tempat dengan kloset, apakah diperbolehkan? Oke. Ini mirip dengan pertanyaan yang beberapa waktu yang lalu, tapi ini agak sedikit beda. Ya.
Kalau kemarin kita bicara tentang istinja. Gini, kalau wudhu bolehkah tidak menggunakan pakaian selepun? Jawabannya, wudhu tidak ada syarat menutup aurat. Ya, berarti boleh nggak? Boleh, gitu kan? Oke, berarti wudhu boleh, tidak menutup aurat. Boleh. Baca bismillah kok nggak pakai menutup aurat Pak Ustadz? Ya boleh-boleh aja, gitu kan? Oke, ini jawabannya boleh. Ya, misalnya kan mandi ini ya. Ya, terus dia wudhu. Dan nanti kalau kita baca tentang apa hadis tentang apa namanya tentang mandi junubnya Nabi itu mengawali mandi junub dengan wudhu, gitu kan? Ya pastinya apa namanya para ulama menyebutkan mandi itu nggak pakai baju itu boleh asalkan di tempat yang tertutup. Ya, asalkan di tempat yang tertutup. Bahkan Nabi itu mandinya itu bersama istrinya, bersama istrinya. Ya, mungkin teman-teman juga pernah ya atau risih sama istrinya sendiri. Jadi jawabannya apakah hukum wudhu jika tidak menggunakan pakaian selepon? Jawabannya boleh, tak apa-apa, gitu kan? Karena syarat wudhu tidak ada harus menutup aurat. Meskipun kalau misalnya makhluk nih, gitu kan? Ya udah pakai handuk juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun nggak pakai pun nggak masalah, gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika wudhunya di kamar mandi yang satu tempat dengan kloset? Apakah diperbolehkan? Jawabannya begini. Kloset hari ini beda dengan kloset di zaman Nabi, bahkan di zaman Nabi nggak ada kloset. Tapi ada tempat buang air, namanya toilet. Ya, tapi toilet di zaman dulu itu bukan toilet di tempat samping rumah, tapi di tempat yang jauh dari rumah, yang beratapkan langit, ya di bawahnya itu tanah atau pasir. Setelah buang air, tinggal di apa namanya tutup dengan pasir. Kalau hari ini pencet plus itu kan hilang gitu, dan hilangnya itu nggak di tempat itu tapi di tempat yang lain. Maka jawabannya boleh nggak wudhu di tempat yang ada klosetnya? Jawabannya boleh asalkan ya tidak najis. Pastinya sudah dibuang dulu najisnya ya, maksudnya ketika dia pipis dia buang air kan pastinya udah nggak ada dulu ya, disiram dulu kan berarti sudah suci nih. Kalau nanti najis berarti wudhunya sah, tapi kalau sholat dia masih ada najisnya kan gitu ya. Cuma satu masalahnya apa? Kalau tempatnya wudhu itu di kloset, padahal kloset itu para ulama menyebutkan makruh melafadzkan lafdzul jalalah, maka kalau sebelum wudhu, bismillahnya jangan dilafadzkan, doanya jangan di dalam toilet, gitu. Jadi kebolehannya itu begini. Pertama, ya, wudhu di toilet itu boleh asalkan memang tidak najis. Kalaupun najis ya asalkan disiram. Dan ketika sudah diflus itu airnya sudah tidak di situ tapi di tempat yang jauh, karena biasanya apa namanya tempat toilet dengan apa namanya dengan buang tempat tinjanya itu ya septic tanknya itu biasanya jauh. Berarti najisnya nggak masalah. Kalaupun ada najisnya juga wudhunya tetap sah. Yang jadi masalah cuma satu, yaitu melafadzkan basmalah karena menyebut nama Allah di situ. Ya, atau setelah wudhu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah kan gitu ya. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa maj'alni minat tawabin wa maj'alni minat thuhirin wa maj'alni min ibadika sholihin. Kalau bisa jangan dilafadzkan basmalahnya, tapi dalam hati saja. Oke? Dan doanya kalau mau dilafadzkan keluar dulu dari kamar mandi, kemudian berdoa, itu yang paling bagus ya. Jadi jawaban yang kedua, boleh nggak wudhu di toilet? Jawabannya boleh, najisnya dibuang dulu, dibersihkan. Tapi kalau lafdzul jalalah itu ya Allah itu di sini atau asmaul husnanya itu jangan dilafatkan tapi dalam hati, bismillahnya dalam hati gitu kan. Atau kalau nanti berdoa ya jangan di kamar mandi tapi keluar dulu. Oke. Kira-kira bisa diterima jawabannya atau ada tambahan silakan. Oh. Oke. Kalau nggak ada apa namanya komentar berarti semoga cukup ya. Oke. Kita pepetin sampai maghrib atau selesaikan di sini? Mohon maaf. Di 14 ya Ustaz. 18 lebih sekarang lebih 8, mundur lagi sekarang. Masih ada 8 menit.
Mungkin kita buka satu pertanyaan kali ya, atau Ustadz materinya masih ada yang ingin disampaikan lagi? Oh, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya tambahin sedikit ya, tentang sifat wudhu dari beragam versi. Jadi nanti jangan kaget kalau ternyata itu ada sedikit perbedaan terkait dengan sifat wudhu dan hukumnya. Ya, kalau niat itu mayoritas ulama menyebutkan hukumnya rukun. Ya, meskipun tidak ada dalam hadisnya, tapi hadisnya adalah dengan hadis yang lainnya itu innamal a'malu bin niat. Artinya orang itu kalau membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kaki kok nggak niat wudhu, maka wudhunya tidak sah. Tapi sebaliknya orang itu mau nyemplung ke apa namanya ke ini ya, misalnya ke kolam renang, misalnya nih ya, misalnya habis apa namanya nyemplung begitu, dia mau keluar terus wudhu nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala gitu kan. Begini keluar itu sudah wudhu. Ya, makanya yang pertama niat itu dianggap rukun oleh para ulama, kemudian sunnah itu dianggap keliru. Baca basmalah kebanyakan ulama menyebutkan hukumnya sunnah, meskipun dalam mazhab Hambali hukumnya rukun. Oke ya. Kemudian cuci tangan mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah, dalam mazhab Hambali rukun. Kalau bersiwak sebelum wudhu itu para ulama menyebutkan hukumnya sunnah. Termasuk berkumur istinsar, mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah, tapi dalam mazhab Hambali dianggap sebagai rukun. Basuh wajah, muka, rukun. Kemudian menyela-nyela tangan, itu sunnah. Basuh tangan, rukun. Usap kepala, rukun. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian mengusap seluruh kepala, itu kalau dalam mazhab Maliki rukun, meskipun para ulama menyebutkan yang lain tidak rukun, maksudnya dia sunnah kalau mau seluruhnya. Nah, tapi kalau sebagiannya, kebanyakan ulama atau mayoritas ulama, ijma ulama menyebutkan rukun. Kemudian membasuh telinga, mayoritas ulama hukumnya sunnah, tapi dalam mazhab Hambali rukun. Kemudian membasuh kaki, mayoritas ulama bahkan ini ijma, hukumnya adalah rukun. Mendahulukan kanan, hukumnya sunnah. Kemudian ghurrah muhajjalin itu apa? Ya, yaitu wudhunya itu nggak cuma sampai ke siku, tapi diatasin lagi. Ini juga dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi. Biar apa? Biar nanti bercahayanya sampai atas begini. Termasuk ketika membasuh kaki nggak cuma mata kaki, diatasin lagi. Itu namanya ghurrah muhajjalin. Itu juga sunnah. Kemudian selanjutnya yang sunnah apa? 3 kali. Itu hukumnya juga sunnah. Yang wajib, yang rukun sekali. Adalku menggosok-gosok, mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah. Muwalah itu apa? Bertautan, maksudnya antara satu dengan yang lainnya itu harus nyambung ya. Ini jadi perdebatan apakah rukun atau sunnah gitu kan. Tapi yang paling bagus adalah kita muwalah, continue setelah muka, tangan ya. Setelah tangan berarti kepala, itu maksudnya jangan sampai kering dulu tapi segera, itu namanya muwalah. Kemudian kalau tertib, mayoritas ulama bilang hukumnya rukun, kemudian berdoa setelah wudhu hukumnya sunnah, kemudian sholat setelah wudhu juga hukumnya sunnah. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan status hukumnya, tapi kalau dalilnya ya itu saja. Dalilnya adalah sebagaimana tadi yang saya sampaikan, baik di dalam Al-Quran maupun hadisnya. Oke ya, ini berkaitan dengan tata caranya. Insya Allah kita akan bahas tentang apa saja yang harus wudhu ya, dan bagaimana pendapat para ulama berkaitan dengan hal itu. Ya, misalnya nih, wudhu yang wajib, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, boleh nggak menyentuh Quran dengan tanpa wudhu? Atau kalau HP-nya itu kok ada Qurannya, itu harus wudhu atau tidak? Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau memang kita nanti ada kajian setelah Ramadan. Insya Allah nanti ini termasuk kajian kita sebelum Ramadan ya. Tapi pas Ramadan kok saya diundang oleh orang lain, tapi sama nggak orangnya? Kalau biasanya kan yang ngundang itu kan si Martian nih. Kalau pas Ramadan saya juga diundang, tapi kok orangnya lain atau panitianya lain? Sama Ustadz. Sama ya? Iya, sama Pak. Oh, ini kok orangnya lain, jangan-jangan satu ini ada, juga lah. Satu ya. Oke, sama, iya. Sama Pak Ustadz, sama. sama ternyata ya.
Cuma Akhirnya WA-nya Pak kok Martin, lain Pak. gitu. Biasanya kan Martian, ini kok WA-nya lain gitu ya. Sama-sama Ya. dari perisai AG maksudnya Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Yalah kan Ramadan harus beda ini. Oke. Insya Allah. Nah, termasuk nanti kita bicara mengenai wudhu yang sunnah, mulai dari mau tidur, kemudian setelah berhubungan badan gitu kan. Ini wudhu yang sunnah dan sunnah wudhu insya Allah kita bahas kalau nanti ada waktunya. Oke. Dan menuju maghrib masih ada waktu sedikit biar kita tidak mepet banget. Mungkin kita bisa akhiri dulu kajian kita kali ini ya mungkin ya. Iya, baik Ustaz. Kita akhiri kajian kita kali ini ya dengan sama-sama memohon kepada Allah. Di sore kali ini menjelang maghrib kita memohon semoga kehidupan kita semakin hari semakin baik lagi, keluarga kita yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya lancar, berkah, banyak sampai meluber kanan kiri kita, dan semoga orang tua kita, saudara kita bisa juga menikmati rezeki yang kita kumpulkan, termasuk anak-anak kita juga semoga menjadi anak yang soleh, yang solehah, istri kita juga menjadi istri yang solehah, suami kita menjadi suami yang soleh, dan semoga Sya'ban ini menjadi Sya'ban yang berkah, Ramadan kita bisa masuk dengan sebaik-baiknya, dan semoga keluar Ramadan kita dalam keadaan terampuni dosanya, dan semoga Ramadan ini sehat jasmani, sehat rohani, dan juga keuangannya juga semoga sehat, sehingga kita bisa gunakan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri kajian kita kali ini. Silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz yang sudah menyampaikan dan pahala untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menunjukkan ke jalan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.